Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aufilana Rahmatika. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang merupakan ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan strategi dan model pembelajaran MIPA. Dan berikut jawabannya. Alasan tertarik mempelajari BIPA. Baik, untuk pertanyaan pertama, alasan mengapa saya memilih mata kuliah BIPA ini karena saya ingin mengetahui bagaimana menjadi pengajar yang baik untuk pembelajar BIPA, bagaimana strategi yang digunakan dalam pembelajaran BIPA, ataupun dengan media dan bahan ajar yang digunakan, apakah sama dengan pembelajaran di Indonesia ataukah berbeda. Selain itu, bagi saya BIPA itu sendiri menarik karena program BIPA ini merupakan salah satu upaya dalam menyebarluaskan atau dalam menduniakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mempelajari untuk mengenal apa itu BIPA. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran BIPA. Baik, pertanyaan kedua, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran BIPA? Yang pertama, pembelajaran BIPA harus berbasis budaya. Kenapa? Agar mahasiswa BIPA atau pembelajar BIPA dapat mengetahui budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu terkenal dengan banyak sekali budayanya, baik dari masing-masing daerahnya, sukunya, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran berbasis budaya ini dapat berupa teks, berkunjung langsung, maupun berbentuk video pembelajaran. Kalaupun berbentuk teks, itu dapat berupa wacana terkait budaya yang ada di Indonesia. Berkunjung langsung berarti pembelajar dan pengajar BIPA berkunjung langsung ke tempat yang bersejarah ataupun tempat-tempat yang dikunjungi wisata. Misalnya seperti Candi Borobudur, Prambanan, Sunyaragi, ataupun berkunjung ke tempat pembuatan batik. Nah, kalau dengan menggunakan video, berarti pembelajarannya itu dengan menggunakan audio visual, yaitu berbentuk video. Video itu bisa dicari atau bisa mencarinya di YouTube. Nah, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah pembelajaran BIPA adalah pembelajaran yang harus mengaitkan 4 keterampilan berbahasa. Apa saja itu 4 keterampilan berbahasa? Yang pertama adalah menyimak. Jadi pembelajar BIPA atau dalam pembelajaran BIPA harus siap menyimak atau diajarkan untuk menyimak audio ataupun yang lainnya. Yang kedua, keterampilan berbahasa yang kedua adalah dengan membaca. Membaca berarti pembelajar BIPA belajar untuk membaca kosakata bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keterampilan berbicara. Nah, di sini pembelajar BIPA mempraktikkan bagaimana sih komunikasi dengan orang Indonesia, bagaimana berkomunikasi dengan orang Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Nah, yang keempat adalah keterampilan menulis. Selain menyimak, berbicara, membaca. Nah, pembelajar BIPA juga harus bisa menuliskan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka sudah pelajari,
gitu. Jadi 4 keterampilan ini harus ada dalam pembelajaran BIPA. Ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah pembelajar harus mengenal terlebih dahulu karakteristik masing-masing pembelajar BIPA yang akan dihadapinya. Misal, dari mana asal mereka, lalu bagaimana karakteristik, bagaimana budaya yang ada di tempat asal mereka, ataupun apa sih status mereka, apakah sebagai mahasiswa, pengajar, ataupun sebagai pekerja di sana. Nah, hal itu nantinya dapat disesuaikan dengan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran BIPA nantinya. Lalu yang keempat, hal yang perlu diperhatikan adalah pengajar dalam menyiapkan bahan ajar ataupun media pembelajaran yang akan digunakan harus menyesuaikan dengan kondisi kelas ataupun karakteristik kelas pembelajar BIPA ini. Apakah pembelajarannya itu apakah pembelajarnya itu masih anak-anak? Tentu suasana akan lebih menyenangkan gitu, dibuat menyenangkan. Apakah pembelajar ini adalah seorang pengajar di sananya? Tentu kita tidak bisa menyamakan metode bahan ajar maupun media yang digunakan sama seperti pembelajar yang masih di usia anak-anak kecil. Metode-metode yang diterapkan dalam pembelajaran BIPA. Pertanyaan ketiga, apa saja metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran BIPA? Nah, metode-metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada metode tata bahasa terjemah. Metode ini mempelajari tentang aturan kebahasaan dan kosakata. Nah, metode ini biasanya menggunakan alih kode atau campur kode, yang berarti pengajar itu menerjemahkan kebahasaan atau kosakata B1 pembelajar ke B2 ataupun sebaliknya. Nah, metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi bahan bacaan serta menganalisis tata bahasa dan terjemahan bahasa sasaran. Oleh karena itu, penguasaan B1 pembelajar itu harus bagus karena akan berpengaruh terhadap pemahaman B2 yang sedang dipelajarinya. Baik, yang kedua ada metode audiolingual. Metode ini diaplikasikan atau dipelajari untuk membentuk kebiasaan berbahasa atau kebiasaan menggunakan bahasa tersebut. Nah, cirinya metode ini menggunakan bahasa dalam dialog untuk setiap situasi komunikasi. Jadi, metode ini menjadikan dialog sebagai perantara pembelajaran. Jadi pembelajaran itu menggunakan dialog baik dengan sesama pembelajar atau pembelajar dengan pengajar. Nah, manfaat dari metode ini adalah melatih keterampilan menyimak dan berbicara, serta dapat meningkatkan kemampuan menyampaikan pendapat, ide, argumentasi dari setiap dialog yang berlangsung. Yang ketiga ada metode respons fisik total. Metode ini digunakan untuk mengeksplor sejauh mana respon fisik yang diberikan siswa melalui instruksi-instruksi sederhana. Jadi, dengan menggunakan metode ini, pengajar memberikan instruksi-instruksi, misal dengan mengatakan silakan berdiri. Nah, nanti pembelajar mengikuti instruksi tersebut, berarti mereka berdiri ataupun berhenti, lari. Nah, mereka mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pengajar.
Instruksi ini berupa ujaran yang kemudian disimak oleh siswa atau pelajar tanpa disertai terjemahan bahasa asli. Jadi, hanya menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat ada metode langsung. Metode ini memusatkan komunikasi atau penggunaan bahasa target yang mengalir secara alami dan tanpa mempermasalahkan bahasa ibu dari pembelajar. Tujuan dari metode langsung ini adalah untuk memberikan pengajaran kepada siswa agar dapat menggunakan bahasa target secara lebih komunikatif. Jadi, pada intinya metode langsung ini hanya menggunakan bahasa target atau bahasa Indonesia tanpa ada campur kode atau alih kode yang lain. Beralih ke bahasa lain, hanya menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima ada metode diam. Metode ini diberikan pengajar kepada pembelajar yang tidak memiliki keterampilan komunikasi, khususnya pada topik-topik pembelajaran dengan ujaran yang asing atau belum mereka dengar sebelumnya. Jadi, di sini pengajar hanya sedikit bicara dan memberikan ruang kepada pembelajar untuk melakukan interpretasi kognitif terhadap topik pembelajaran bahasa yang disajikan pengajar. Jadi, metode diam ini dilakukan oleh pengajar agar pembelajar itu lebih aktif di kelas untuk mengeksplorasi bahasa yang sedang dipelajarinya. Contoh penerapan salah satu metode yang bisa dilakukan di kelas. Yang keempat, bagaimana contoh pengaplikasian salah satu dari metode-metode tersebut. Nah, di sini saya akan mencontohkan metode langsung. Nah, awalnya kita kan seperti biasa menjelaskan apa yang akan dipelajari, memberikan stimulus dan lain sebagainya. Nah, inti dari metode, ciri khas dari metode langsung ini adalah tidak menggunakan bahasa pengantar. Dalam arti, selama pembelajaran harus menggunakan bahasa Indonesia saja. Nah, misal pengajar membawa sebuah pulpen lalu menunjukkannya kepada pembelajar. Ini adalah pulpen. Lalu pembelajar dapat mengikuti. Ini adalah pulpen. Seperti itu. Hal itu diulang-ulang agar pembelajar dapat memahami maksud tersebut dan mengingatnya. Contoh lainnya, misalkan berganti lagi, selain pulpen ada buku. Ini adalah buku. Buku ini berwarna hitam. Contoh lainnya, buku ini milik Agung. Misalkan menyebut nama teman yang ada di sebelahnya. Lainnya adalah misalkan kerudung saya berwarna merah atau baju saya berwarna hitam. Jadi seperti itu. Jadi entah menunjukkan apa atau apapun itu, yang pasti tidak menggunakan bahasa pengantar. Jadi hanya menggunakan bahasa Indonesia saja. Baik, sekian jawaban yang dapat saya berikan. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.